A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kembali kita memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kiranya kita sampai saat ini masih tetap mendapat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan keselamatan, juga nikmat iman yang sehingga mendorong kita untuk hari ini kembali melaksanakan suatu kewajiban bagi orang dewasa laki-laki yang berakal sehat, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mari kita tingkatkan nilai takwa kita berupa tindakan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua ibadah yang menjadi kewajiban bagi kita maupun ibadah-ibadah sunnah yang pada akhirnya menambah nilai kebaikan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya aktivitas kita hari ini, dari tadi kita bangun tidur sampai nanti kita menjelang tidur malam, semuanya itu adalah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kiranya dengan kita memperbanyak salawat dan kita hadiahkan kepada beliau, mudah-mudahan nantinya kita adalah orang-orang yang dalam perhitungan beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Dengan garis bawah, kita laksanakan segala petunjuk ajaran agama Islam, kewajiban kita sebagai umat Islam yang terbingkai di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Secara tidak sadar ataupun sadar, bumi yang kita tempati ini adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Demikian juga roda kehidupan kita di dunia ini tidak berhenti berputar. Kadangkala kita berada di atas, kadangkala kita berada di bawah. Kadangkala kita ada suka, demikian juga ada duka. Kadangkala kita ada senyum dan sebaliknya ada tangis. Kadangkala kita dipuji-puji, tapi pada suatu saat kita akan dicaci maki. Itulah perjalanan hidup yang harus kita sadari, karena itu adalah sunnatullah bagi makhluk yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu
agar kita tidak mudah terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan di dalam hidup kita ini. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istigharah, dan istighfar yang disingkat dengan 3 is. Saudara-saudara, yang pertama istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seorang seperti dalam al-hadis berikut, yang artinya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku sedang Jumat rahimakumullah, orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan dalam persoalan hidup ini, ibadahnya tidak redup, kantong kering atau tebal tetap memperhatikan, kantong kering ataupun tebal, tapi tetap memperhatikan mana yang haram, mana yang halal. Dicaci, dipuji, sujudnya pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Sebagaimana yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah istigharah, selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap mengambil tindakan dan keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah agar apa yang diucapkannya tidak menyakiti, tidak merusak saudara-saudaranya ataupun lingkungan sekitar dia. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diamlah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan berbicara hari esok. Maksudnya, jangan asal bicara. Kadangkala salah bicara mencelakakan diri kita sendiri. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka kita tahan, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sangat pahit dan sakit, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah. Jangan ditahan,
sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Suatu saat pasti berpisah juga, dan lakukanlah apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya semua itu akan ada balasannya." Sabda Nabi SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika kiranya di akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan banyak orang berbicara tanpa logika dan data, mana yang benar, dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan norma-norma agama. Para pakar barangkali saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara, yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat banyak. Kita memasarkan istikharah dalam segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis Tabrani dari Anas. Yang ketiga adalah istighfar. Ma'asyiral muslimin, istighfar itu adalah introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap insan pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki yang diberi Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas kerja umat yang harus kita butuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang menumpuk, yang belum bertaubat dirinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yang artinya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Jamaah rahimakumullah, bahwa kehidupan dunia tidak akan pernah sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, dan bisa tidak, kita harus memiliki dan mengamalkan 3 amalan yang baik tadi, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan kiranya dengan khutbah yang singkat ini dapat menambah wawasan kita, agar kita tetap, apabila kita mendapat suatu cobaan, kita harus selalu istiqomah. Dan bila kita mendapat beberapa pilihan, maka kita harus beristikharah. Dan akhirnya apabila kita berbuat kesalahan, segeralah memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dan keimanan dengan rahmat-Nya yang melimpah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.